Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat lahir dan batin, dalam keadaan masih menetapi iman dan Islam, dan juga kita masih diberikan semangat untuk bertafakuh, yaitu memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memberi nasihat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita sesering dan sebanyak mungkin untuk selalu mengingat kematian. Yang pertama, karena memang perintah dari Rasulullah SAW adalah untuk memperbanyak mengingatnya. Sebagaimana beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Ini merupakan sebuah perintah dan hukumnya wajib, karena diawali dengan fi'il amr, aktsiru, perbanyaklah oleh kalian. Maka ketika sebuah perintah kita laksanakan, maka kita mendapatkan pahala darinya. Maka memperbanyak mengingat kematian adalah bentuk ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam menjalani hidup ini kita sangat membutuhkan nasihat dan peringatan. Karena Allah nyatakan inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan, nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan ranking pertama nasihat terbaik adalah kematian. Kafa bil mauti muzakkiron, cukuplah kematian sebagai pengingat dan sebagai pemberi nasihat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, semakin kita sering mengingat akan kematian, maka semakin termotivasi untuk mempersiapkan diri mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang tentunya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari demi hari, pekan demi pekan terasa begitu cepat. Itu menunjukkan bahwa hari di mana kita berpisah dengan dunia ini semakin dekat dan semakin cepat lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita berupaya dan berusaha istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya selalu menaikkan level ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan akan bertambah dengan amaliyah, dengan amal solih, dan amal soleh akan terwujud dengan adanya ilmu. Maka kita hadir setiap subuh di Masjid An-Nur ini bersama-sama belajar untuk menaikkan level keilmuan kita, dengan harapan naik pula level amal-amal kita, sehingga naik pula level keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad Dawa
pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pintu-pintu masuknya maksiat. Dengan kata lain, seseorang bermaksiat atau melakukan dosa kepada Allah melalui pintu-pintu. Dan pintu pertama sudah kita bahas, yaitu an-nadharat, yaitu dari pandangan mata. Yang kedua berikutnya adalah al-khatarat, yaitu bisikan jiwa, atau mungkin bahasa lainnya lintasan pikiran dalam diri kita. Wa ammal khataratu fasya'nuha as'abu fa innaha mabda'ul khairi wasyarr wa minha tatawallada al-iradat wal humum wal azaim. Dan adapun lintasan pikiran atau bisikan dalam hati, maka perkaranya lebih sulit, karena dia adalah awal dari sebuah kebaikan dan keburukan. Dan dari bisikan jiwa ini lahirlah keinginan, kemudian lahirlah hasrat dan juga tekad. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, orang bermaksiat dan melakukan dosa diawali dengan pandangan mata, di mana mata ini merekam dunia luar, ya, kemudian disimpan di dalam otak manusia, dan ketika tersimpan maka ada lintasan-lintasan pikiran, ada bisikan-bisikan jiwa, dan itu akan melahirkan keinginan untuk melakukannya, adanya tekad, adanya hasrat untuk melakukannya. Maka ini sangat menentukan sekali Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau pandangan mata sudah masuk, artinya kita sudah melakukannya, diawali dengan pandangan mata, kemudian ada bisikan jiwa. Nah, jika ini dilanjutkan, dibiarkan, maka akan memunculkan niat, memunculkan irodah, yaitu keinginan, dan setelah ada baru merencanakan dan akhirnya melaksanakannya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisikan-bisikan jiwa ini akan selalu muncul dalam diri kita, ya. Wala tazalu al-khataratu tataraddada 'alal qalbi, dan tidak henti-hentinya bisikan-bisikan jiwa itu akan selalu muncul dalam hati kita. Dan Allah menyatakan dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 39, kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Seperti fata morgana di atas dataran yang rata. Jadi ketika kita melihat sesuatu lalu membayang-bayangkannya, ada bisikan jiwa melihat seperti sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, seperti orang yang sedang dahaga, kehausan, melihat dari kejauhan di tanah yang datar ketika matahari sangat panas seperti air, ya. Apalagi sedang haus kemudian melihat dari kejauhan seperti air, ya. Mungkin seperti kita dari kejauhan lihatnya hijau-hijau kayak degan, sebenarnya itu gas LPG gitu ya, bisa jadi begitu. Sepertinya orang lagi haus itu ketika puasa, haus sekali lihat yang seger-seger gitu. Padahal itu adalah fata morgana, tidak ada airnya. Fawajada, Allah melanjutkan, lam yajidhu syai'a wa wajadallahu 'indahu tawaffahu hisabah, fawaffahu hisabah. Maka ketika dia mendatangi itu ternyata tidak mendapati sesuatu, dan dia mendapati di sisinya yaitu Allah yang akan menyempurnakan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat hisabnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah memandang maka orang akan membayangkan, ya, muncul lintasan-lintasan dalam pikirannya, memori yang tersimpan itu muncul kembali,
dan membayangkan alangkah enaknya ya kalau bisa menikmati, kalau bisa melakukannya, nanti akan merasakan ini dan itu. Maka seperti orang yang sedang kehausan melihatnya seperti air, padahal itu tidak. Dan justru ketika lintasan pikiran atau bisikan-bisikan jiwa yang mengarah kepada keburukan, di mana syaitan juga membantu di sana menguatkan niatnya, dan dia membayangkannya akan mendapatkan yang enak-enak, padahal itu sebenarnya sebaliknya. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita sering dihadapi atau menghadapi perkara-perkara yang cukup rumit dan banyak, lalu kita harus memilih di antara perkara itu mana yang harus kita selesaikan. Dengan kata lain, pikiran kita itu seringkali tersibukkan dalam memilih mana yang harus kita prioritaskan. Beliau menyatakan baqiya qismanu atau baqiya qismani akharani, ya, tersisa ada dua bagian yang paling penting dalam kehidupan ini. Ketika ada permasalahan yang harus kita pikirkan dan kita lakukan, maka lintasan pikiran atau bisikan jiwa biasanya juga yang menentukan ini mana yang harus kita lakukan lebih dulu. Dari sekian banyak hal yang akan kita lakukan, maka di situ ada ranking mana yang paling dahulu. Nah, biasanya kata beliau, yang paling menempati urutan tertinggi itu ada dua. Nah, ini kalau sudah dua begini kita sulit memilihnya. Yaitu ahaduhuma muhimmun la yafut wasani ghairu muhimmun walakinnahu yafut. Setelah diurutkan dari semua perkara yang harus kita lalui, apa yang harus kita lakukan, maka tersisa dua. Yang pertama sangat penting tapi tidak dikhawatirkan hilangnya. Sebenarnya penting tapi masih ada kesempatan. Sedangkan yang kedua tidak terlalu penting tapi terbatas waktunya. Ini dua-duanya sangat sulit kita untuk memilihnya. Yang satunya penting tapi masih ada waktu. Sedangkan yang satunya nggak terlalu penting, mau dilakukan juga tidak terlalu penting, tapi kalau tidak dilakukan akan kehabisan waktu. Nah, ini yang paling umum yang dialami manusia dalam pikirannya ketika akan melakukan sesuatu. Mau memilih yang lebih penting tapi tidak khawatir hilangnya, masih ada waktu lain, tapi ini sangat penting. Sedangkan yang satunya tidak terlalu penting, tapi kalau dibiarkan dilewati begitu saja akan hilang kesempatan itu. Nah, kira-kira kita milih yang mana Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang satunya penting sekali ini, tapi masih ada kesempatan lain, tapi penting. Nah, yang satunya kurang penting tapi keburu lewat. Nah, ini dua hal yang sangat berat. Maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, disinilah perannya ilmu agama. Disinilah perannya kita memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ muncullah satu kaidah bahwa ya, ketika ada dua maslahat, dua-duanya baik. Ketika ada dua maslahat, maka pilihlah yang maslahatnya lebih besar. Dan ketika ada dua mudorot, pilihlah mudorotnya yang lebih kecil. Kalau ada maslahat, mudorot, pasti kita pilih yang ada maslahatnya, jelas. Tapi masalahnya adalah dua-duanya ini membawa maslahat, maka pilih yang lebih besar maslahatnya. Kalau ada dua mudorot, maka pilihlah mudorot yang lebih ringan. Misalkan ada dua pilihan calon presiden, wakil presiden, dua-duanya nggak masuk nominasi, Pak. Pernah nggak mengalami seperti itu, Pak? Dua pilihan, tapi dua-duanya bukan yang ini, ya. Harusnya yang ketiga, cuman udah dicalonkan. Yang ada cuman dua. Nah, kalau dua-duanya mudorot, ya kita pilih terpaksa yang paling rendah, paling minim kerusakannya, karena tidak mau akan jadi salah satunya daripada yang jadi yang lebih besar mudorotnya, terutama bagi kita kaum muslimin. Nah, maka ini kegunaan adanya kita memiliki bisikan-bisikan jiwa, pikiran-pikiran untuk menentukan sikap kita. Ketika ada perkara yang penting namun masih ada waktu, tapi yang satunya tidak terlalu penting tapi waktunya terbatas, maka disitulah berlaku kita timbang maslahat mafsadatnya.
Ada beberapa kaidah penting yang kita pelajari tentang masalah ini. Yang pertama yaitu meninggalkan sesuatu walaupun ada maslahatnya, kalau ada mafsadatnya lebih baik ditinggalkan. Ketika ini sebenarnya ada manfaatnya, tapi ada mudorotnya dan itu sama kuatnya, maka dalam hal ini seorang muslim akan meninggalkannya. Walaupun di situ ada maslahat, tapi kalau ada mafsadat yang lebih besar, maka tinggalkan. Tetapi kalau ada dua maslahat, pilih maslahat yang lebih besar. Kalau ada dua mudorot, maka pilih yang teringan. Ya, jika terpaksa karena tidak ada pilihan lain, dua-duanya mudorot atau ada beberapa hal yang mudorot, membahayakan, maka setidaknya memilih yang paling ringan mudorot itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam bab ini beliau menganjurkan supaya lintasan pikiran atau bisikan-bisikan jiwa ini terarah dan tidak melahirkan niat untuk melakukan dosa. Maka ada beberapa saran dari beliau, sebaiknya pikiran kita, jiwa kita ini dialokasikan untuk memikirkan apa saja. Nah, ahaduha, yang pertama, al-fikratu fi ayatihil munazzalati wa ta'qiliha wa fahmi muradihi minha. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau sudah terlanjur kita masuk pada pintu yang pertama, yaitu melihat dan itu terekam, maka untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, maka disarankan pikiran kita yang pertama kita gunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Ayatul munazzalah, yaitu ayat yang diturunkan, maksudnya memikirkan ayat-ayat Al-Quran dan memahami maksudnya. Walidzalika anzalahallahu ta'ala la limujarradi tilawatiha bal tilawatu wasilah. Qala ba'dus salaf anzalal qur'anu liya'mala bihi fattakhiduhu tilawatahu amalan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama kita memikirkan tentang Al-Quran, maksudnya isi Al-Quran, kandungannya, memahami maknanya, karena memang tujuan diturunkannya Al-Quran bukan semata-mata dibaca, akan tetapi membaca hanyalah sarana saja. Sebagian para ulama salaf pendahulu kita mengatakan Al-Quran, ya, diturunkan untuk diamalkan, tapi kebanyakan orang justru melakukan atau mengamalkan Al-Quran dengan bacaan saja. Maksudnya begini Bapak Ibu jamaah sekalian, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai bimbingan, berarti kita harus paham isinya. Membaca hanyalah sarana, ya, karena tujuannya adalah mengamalkan. Tapi orang sekarang kebanyakan justru, ya, membaca Quran itu adalah pengamalannya. Bagi mereka mengamalkan Al-Quran ya membacanya begitu. Maka bagaimana kita akan memisahkan, memilih mana yang benar, mana yang salah, kalau Al-Quran itu cukup hanya membaca saja? Maka membacanya adalah wasilah. Sebagaimana kalau saya dan panjenengan dapat surat berbahasa Jerman, bisa membacanya tapi tidak paham isinya, lantas bagaimana akan melakukan isi dari surat tersebut? Hanya saja ini suratnya berupa surat-surat Al-Quran, pengirimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahasa Arab, maka kita harus paham isinya agar kita bisa melakukan apa yang terkandung di dalamnya. Nah, rupanya mayoritas, tidak semua, tapi mayoritas masyarakat kita memilih pengamalan Al-Quran adalah dengan membacanya, padahal itu adalah hanya sarananya saja. Kita penuhi pikiran kita dengan banyak memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun sewu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sering punya waktu luang, kita gunakan untuk merenungkan 1-2 ayat, kita angen-angen. Setelah kita baca, kita pahami terjemahannya, bagaimana tafsirnya. Kalau kurang jelas, tanyakan kepada yang berilmu. Setelah itu kita renungkan. Baru 1 ayat saja melahirkan banyak hal kebaikan. Sedang santai, tidak ada yang dikerjakan, ya,
Sambil ngopi, sambil duduk-duduk kita merenung, memikirkan ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula ketika ada hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, begitu pula ketika ada nasihat-nasihat para ulama, kita banyak-banyak merenungkan. Disitulah akan lahirnya pemahaman yang mendalam, Bapak Ibu jamaah sekalian. Harus sesering mungkin seperti itu. Terlebih usia kita yang sudah tidak muda lagi, kita perbanyak banyak tafakur, banyak tadabbur tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-fikratu fi ayatihil mashhudati wal i'tibari biha wal istidlali biha ala asma'ihi wa sifatihi wa hikmatihi wa ihsanihi wa barrihi wa wujudihi. Yang kedua, daripada pikiran kita itu ada bisikan-bisikan untuk maksiat, mending digunakan untuk memikirkan ayat-ayat yang bisa kita saksikan dan mengambil pelajaran darinya, yaitu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, dan menjadikannya dalil akan kekuasaan Allah, akan nama-namanya, sifat-sifatnya, kebijaksanaannya, kebaikannya. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah merenungi ayat-ayat qauliyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, kita juga sering-sering memikirkan ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Jadi monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada waktu yang dialokasikan untuk melihat kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini. Sesekali panjenengan bisa berada di pegunungan, ya, istirahat, merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala di sana, melihat pantai, melihat danau, melihat air terjun. Silakan yang hobi goes, tidak hanya olahraga, tapi juga sambil melihat kebesaran Allah di alam semesta ini. Bahkan di dalam Al-Quran banyak perintah yang menyuruh kita untuk berjalan, untuk touring. Kul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Katakan wahai Muhammad, siru, berjalanlah kalian, sering-sering melakukan perjalanan, lalu perhatikan bagaimana akibat dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan bagi seorang mukmin bukan hanya sekedar rekreasi dan hiburan, tapi di situ saatnya untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita masukkan dalam agenda rekreasi kita, masukkan dalam agenda healing kita, bukan sekedar senang-senang, tapi melihat kebesaran Allah di alam semesta. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di Batu itu ada salah satu kebun binatang. Di situ lebih banyak didominasi burung, luar biasa, subhanallah. Maha suci Allah dan maha besar Allah, ada ribuan jenis burung, itu baru sebagian dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan warna yang berbeda-beda, suara yang berbeda-beda, makanan yang berbeda-beda, kebiasaan yang berbeda-beda. Ini baru hanya burung, belum yang lainnya. Betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, yaitu ya, as-salis al-fikratu fi alaihi wa ihsanihi wa in'amihi ala khalqihi bi asnafi ni'am wa wasi'atu rahmatihi wa maghfiratihi wa hilmihi. Yang ketiga, memikirkan tentang kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmatnya atas hamba-hambanya, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada bisikan jiwa untuk maksiat, memikirkan maksiat-maksiat, lalu merencanakan berbuat maksiat, mending kita gunakan untuk memikirkan betapa banyaknya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Yang keempat, al-fikratu fi uyubin nafsi wa afatiha. Memikirkan tentang aib-aib diri kita dan kesalahan-kesalahan kita. Daripada sibuk memikirkan maksiat, membayang-bayangkan, merencanakan alangkah enaknya maksiat ini, daripada seperti itu mending memikirkan aib dan kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, saya sudah umur 45, 50, 55 atau lebih dari itu,
sepanjang umur ini saya lebih banyak berbuat jelek, saya lebih banyak bermaksiat kepadamu, banyak kesalahan-kesalahan, hanya saja engkau tutup ya Allah. Seandainya engkau buka, tentu semua orang akan tahu bahwa saya ini orang yang jelek. Nah, selama ini mungkin terutama pribadi saya tentunya dilihat dari luar pasti akan melihat banyak baiknya, padahal sejatinya aib dan kesalahan serta dosa yang tidak diketahui manusia dan hanya diketahui dirinya dan Allah saja itu sangat banyak. Maka daripada capek-capek memikirkan maksiat, lebih baik memikirkan tentang aib-aib diri kita dan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan serta kejelekan dan keburukan kita masing-masing. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir kata beliau, al-fikratu fi wajibil waqti wa wadhifatihi wa jam'il hammi kullihi alaih. Yang kelima, hendaknya pikiran kita adalah memikirkan tentang wajibnya mengatur waktu. Waktu kita sangat terbatas, sehari semalam 24 jam. Daripada memikirkan yang aneh-aneh yang berisi maksiat, mending kita mengatur jadwal, mengatur agenda, mengatur waktu kita. Baik itu agenda harian, pekanan, atau bulanan, bahkan tahunan. Di sana kita punya rencana-rencana kebaikan, baik yang bersifat ritual, ibadah-ibadah, apakah berupa sholat-sholat, termasuk sholat sunnah, apakah puasa sunnah, baca Quran, maupun ada agenda-agenda ibadah-ibadah yang selain ritual, selain mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Kapan kita melaksanakan bakti sosial, kapan kita membantu yang menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah masyarakat kita, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika hari-hari kita dipenuhi memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu memikirkan tentang ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, kemudian memikirkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, kemudian memikirkan tentang keburukan diri sendiri, dan juga memikirkan tentang pengaturan waktu, jangan dihabiskan itu yang sia-sia, maka tentu pikiran kita akan dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik, sehingga tidak ada tempat dan tidak ada porsi untuk pikiran-pikiran yang jahat dan jelek. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya ke jalan yang benar. Semoga kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bisikan-bisikan jiwa dalam kebaikan-kebaikan yang melahirkan tekad yang bulat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga kita bisa menjaga tidak sampai masuk pada pintu yang kedua dari maksiat ini, yaitu masuk melalui pintu bisikan-bisikan jiwa. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.